Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli dan Ibu Dini selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif. Latar belakangnya, peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta-merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan dan keakuratan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan prosedural atau tata cara yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat kesahihan data tersebut dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas atau reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk pokok bahasan paparan kali ini adalah mengenai bagaimana alasan keabsahan data. Kemudian, bagaimana kriteria keabsahan data. Dan berikutnya, bagaimana teknik pemeriksaan keabsahan data. Alasan dan acuan. Konsep keabsahan data yang berangkat dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif meniscahyakan pembaruan konsep keabsahan data untuk penelitian kualitatif. Dasar kepercayaan yang berbeda mengarah pada tuntutan pengetahuan dan kriteria yang berbeda yang dikemukakan oleh Lincoln dan Kuba. Selanjutnya, keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan, validitas, dan konsep keandalan reliabilitas. Menurut versi positism dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri. Mula-mula, hal itu harus dilihat dari segi kriteria yang digunakan oleh non-kualitatif. Istilah yang digunakan oleh mereka antara lain adalah validasi internal, validasi eksternal, dan reliabilitas. Keabsahan data atau trustworthiness of data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Ada 4 kriteria keabsahan data pada suatu penelitian, yakni derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, kebergantungan atau defendability, dan kepastian atau confirmability. Nah, kriteria keabsahan ini tadi sudah dipaparkan, ada 4, yakni derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Nah, yang pertama adalah derajat kepercayaan atau credibility. Dapat ditunjukkan dengan melihat hubungan antara data dengan sumber data, kredibilitas sumber, antara data dengan teknik pengalihan data, kredibilitas teknik, dan pembuktian data lapangan, kredibilitas informasi. Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas ini sepadan dengan apa yang disebut dengan validasi internal. Kemudian yang kedua, keteralihan atau transferability.
Yang dimaksud dengan keabsahan data dalam penelitian kualitatif bermakna bahwa kebenaran atau peristiwa empiris dipercaya memiliki keterkaitan dengan konteks. Karena itu, peneliti kualitatif bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya sebagai bentuk pengalihan makna dan konteks. Kemudian yang ketiga, kebergantungan atau dependability merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non-kualitatif yang ditujukan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika 2 atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Dalam penelitian kualitatif, ketergantungan sebagai ciri keabsahan data dimaknai dengan adanya faktor-faktor yang saling terkait yang harus dihubungkan oleh seorang peneliti, baik data, sumber data, teknik pengambilan data, atau instrumen yang digunakan, hingga konteks setiap peristiwa yang ditemui dalam setiap penelitian. Kemudian yang keempat, mengenai kepastian. Sebagai ciri keabsahan data dalam penelitian kualitatif bermakna adanya kepastian terhadap suatu data yang didapatkan. Artinya, bahwa secara alamiah setiap data yang diperoleh dapat diterima, diakui, dan disetujui kebenarannya, terutama oleh sumber data, seseorang atau banyak. Ini untuk sumber datanya bisa satu orang atau banyak orang. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data. Ini untuk teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini ada kriteria 4 yang tadi mengenai credibility, transferability, defendability, dan confirmability. Untuk credibility, ini teknik pemeriksaannya ada 7. Yang pertama adalah perpanjangan keikutsertaan, kemudian yang kedua ketekunan pengamatan, yang ketiga triangulasi, yang keempat pengecekan sejawat, yang kelima kecukupan referensial, yang keenam kajian khusus negatif, dan yang ketujuh pengecekan anggota. Sedangkan untuk kriteria transferability, teknik pemeriksaannya adalah melalui dengan cara uraian rinci. Kemudian kriteria yang dependability adalah audit kebergantungan, dan yang terakhir mengenai kriteria confirmability, ini teknik pemeriksaannya dengan mengadakan audit kepastian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen itu sendiri dan alat utama dalam penelitian. Karena itu, keikutsertaan peneliti dalam menentukan dalam proses penelitian, terutama dalam pengumpulan data. Keikutsertaan yang dimaksud dalam penelitian adalah proses dan aktivitas di mana seorang peneliti hadir bersama, mengamati, melihat, memahami, bahkan tinggal bersama objek yang diteliti dalam rangka pengumpulan data. Setiap peneliti pada dasarnya telah menyiapkan diri untuk terjun ke sebuah masyarakat demi mendapatkan data penelitian yang diinginkan. Dengan 1 atau 2 bulan keberadaan peneliti di lapangan, mungkin banyak data yang sudah didapatkan. Bahkan semua data yang diinginkan sudah diproses. Peneliti perlu memeriksa kembali data-data tersebut. Apakah semuanya benar-benar sudah benar atau absah? Apakah sudah bisa dijamin tingkat kepercayaannya dan kepastian datanya? Nah, disinilah peneliti bisa menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dengan cara menambah waktu penelitian di lapangan. Kemudian yang kedua, mengenai ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan, di sini pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian sosial yang bersifat kualitatif, pengamatan menjadi teknik utama dan menjadi peran yang sangat signifikan. Melalui pengamatan, seorang peneliti bisa memahami keadaan objek, mempelajari situasinya, menjelaskan dan menafsirkan menjadi sebuah data penelitian. Sebagai sebuah teknik pengumpulan data, hasil pengamatan sangat bergantung pada keadaan seorang pengamat atau seorang peneliti, baik yang bersifat internal, psikologis, maupun eksternal, situasi dan kondisi yang diamati.
Karena itu, teknik pengamatan mesti dilakukan dengan lebih tekun guna menghasilkan data yang benar dan akurat. Kemudian yang ketiga adalah triangulasi. Secara sederhana, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian. Karena itu, Melong di sini membagi teknik pemeriksaan keabsahan data ini kepada triangulasi sumber, triangulasi metode teknik, dan triangulasi teori. Menurut Patton, triangulasi teknik metode dapat dilakukan dengan jalan pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang dalam waktu tertentu atau waktu penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Kemudian membandingkan keadaan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian bisa juga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kemudian yang keempat adalah pengecekan sejawat. Pengecekan sejawat dilakukan sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi bersama rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan teman-teman sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Kemudian yang kelima, kecukupan referensial. Nah, ini dalam konteks ini bermakna ketersediaannya berbagai sumber yang dapat digunakan untuk menjelaskan data-data suatu penelitian. Artinya bahwa penelitian memiliki banyak sumber yang dapat digunakan untuk menjelaskan data-data penelitiannya, baik sumber manusia maupun sumber bahan berupa buku-buku rujukan. Ketersediaan sumber rujukan akan sangat menentukan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian. Sebaliknya, ketidaktersediaan sumber rujukan akan menjadi kesulitan tersendiri dalam pekerjaan penelitian. Kemudian yang keenam, kajian kasus negatif. Teknis analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Sebagai contoh adalah penelitian penyiaran, di mana sebagian peserta pelatihan ada yang berhasil dengan baik dan telah menjadi penyiar terkenal. Peserta yang tidak mengikuti pelatihan dengan benar, kurang serius, bahkan meninggalkan pelatihan sebelum waktunya selesai, diambil sebagai kasus untuk meneliti kekurangan atau kelemahan dari program pelatihan penyiaran yang dilakukan. Kasus negatif demikian dilakukan untuk menjelaskan hipotesis kerja alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi terhadap teman-teman atau temuan-temuan penelitian. Kemudian yang ketujuh, pengecekan anggota. Teknik berikutnya yang dapat digunakan dalam memeriksa keabsahan data adalah pengecekan dengan anggota yang terlibat dengan proses pengumpulan data, baik tim peneliti, antara lain interviewer, observer, enumerator atau surveyor, maupun subjek yang diteliti, narasumber atau informan. Pengecekan dimaksud meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Nah, ini ya berhubungan langsung dengan antara peneliti dengan sumber yang diteliti ya. Jadi dicek kembali dengan teknik-teknik untuk pengumpulan datanya. Kemudian yang ke-8 adalah uraian rinci. Uraian rinci atau thing description merupakan teknik yang khas dalam penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan kriteria penelitian kualitatif dalam membangun keteralihan yang sangat berbeda dengan non-kualitatif dengan validasi eksternalnya. Keteralihan dalam kualitatif sangat bergantung pada pengetahuan seorang peneliti dengan pembaca, karena itu peneliti dituntut untuk dapat melaporkan hasil penelitiannya secara rinci, teliti,
dan secermat mungkin agar mampu menggambarkan dengan baik dan benar konteks penelitian yang dilakukan. Nah, yang 9 adalah auditing. Auditing adalah konsep bisnis sebenarnya, khususnya di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil dan keluarannya. Untuk audit kebergantungan, ini dengan melakukan atau memastikan peneliti menggunakan metode yang tepat. Kemudian memastikan proses pengumpulan data secara lengkap, memastikan proses dan hasil analisis data yang ada, kemudian memastikan objektivitas penelitian, kemudian memeriksa kasus negatif jika ada. Kemudian untuk auditing kepastian, memastikan apakah hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang ada, kemudian menelusuri jejak audit data mentah, kemudian menguji kelogisan hasil penelitian, kemudian menilai derajat ketelitian dan memeriksa penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan data. Nah, ini untuk ke-9 teknik pemeriksaan data ini bisa dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif baik dengan kriteria kredibilitas, transferability, defendability, dan confirmability. Dan mungkin paparan saya kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Apabila ada kurang ataupun masukannya, saya mohon dengan sangat untuk bisa ditambahkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.